Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Muslihatul Mahmudah, SIKOM, MIKOM, salah satu dosen tetap di program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercubuana. Perkenalkan, saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Public Speaking and Announcing. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia atau Kemendikti-Saintek, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Public Speaking and Announcing. Public Speaking and Announcing merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercubuana, Jakarta. Mata kuliah Public Speaking and Announcing ini memiliki bobot sebesar 3 SKS selama 1 semester. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Deskripsi mata kuliah Public Speaking and Announcing yaitu mengajarkan mahasiswa memahami sejarah dan perkembangan public speaking serta ruang lingkup public speaking sebagai bagian dari perkembangan UGC atau User Generated Content, dan juga menerapkan teknik komunikasi verbal dan tulisan dalam melaksanakan informasi di depan umum, baik di bidang public relation, marketing communication, broadcasting, dan juga digital communication. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang pengertian public speaking, bentuk, jenis, dan juga sejarah, serta pengembangan public speaking. Yang kedua, penjelasan tentang kompetensi komunikator, memiliki kepercayaan diri ketika berbicara di depan forum, membangun komunikasi efektif dua arah dengan diri sendiri, orang lain, dan juga orang banyak pada suatu forum. Yang ketiga, pengertian komunikasi baik verbal dan nonverbal, serta pentingnya topik pembicaraan, serta mengukur kemampuan suara. Yang keempat, penjelasan dan jenis kegiatan PR, kegiatan broadcast, kegiatan marketing communication, dan kegiatan digital communication dalam menghadapi audiensnya, membuat rancangan public speaking, dan mengkomunikasikan ide serta informasi. Yang kelima, pengertian User Generated Content atau UGC dan alasan kenapa pentingnya UGC tersebut, baik itu kegiatan luring maupun daring, serta jenis dan contohnya, baik itu kegiatan yang tadinya ada di luring maupun di daring melalui platform digital. Yang keenam, pemaparan jenis-jenis media yang bisa dipakai untuk menunjang kegiatan public speaking, fungsi berbagai media platform dan juga kepentingannya bagi kegiatan public speaking. Yang ketujuh, praktik untuk bidang Master of Ceremony, baik itu MC formal, semi formal, moderator, dan juga informal. Dan juga yang kedelapan ada praktik berbicara di depan kamera. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Ilmu Komunikasi yang dibebankan pada mata kuliah Public Speaking and Announcing ini adalah S11 yaitu sikap, mengintegrasikan kejujuran, disiplin, tanggung jawab, teliti, percaya diri, empati, terbuka, dan menyenangkan dalam menjalankan profesi sebagai praktisi penyiaran, kehumasan, periklanan, dan komunikasi digital. Pengetahuan yaitu CPL 14 P3, menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi, persuasi, presentasi, lobby, negosiasi, dan diplomasi, dan perkembangan teknologi media terbaru. Keterampilan khusus yaitu CPL 30 KK1, mampu mengaplikasikan teknik komunikasi dalam bentuk audiovisual secara daring dan luring menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam konteks interpersonal, kelompok, dan juga organisasi. CPL 32 KK2 mampu menerapkan teknik komunikasi verbal dan tulisan dalam melaksanakan public speaking, meliputi teknik presentasi dan juga announcing.
Dan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan dari mata kuliah Public Speaking and Announcing ini, yaitu 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks penyusunan kalimat, naskah, materi presentasi dengan memperhatikan latar belakang, karakteristik publik atau audiens, dan menerapkan etika komunikasi yang akan disampaikan di depan umum, yaitu mengumpulkan, mengorganisasikan, dan juga menganalisis informasi. Yang kedua, mampu menjelaskan aspek kompetensi komunikator dalam menjalankan profesi sebagai praktisi penyiaran, kehumasan, periklanan, dan juga komunikasi digital. Yang ketiga, mampu membuat rancangan presentasi, mengkomunikasikan ide-ide dan juga informasi. Yang keempat, memahami dan menerapkan teknik presentasi dan persuasi dalam melaksanakan aktivitas penyampaian informasi di depan umum lewat berbagai media platform, audio, video, streaming YouTube, podcast, video blogging, atau vlog, dan juga user-generated content. Yang kelima, mampu menerapkan praktek kegiatan public speaking, baik daring dan juga luring di bidang public relation, MC, kegiatan presentasi, marketing communication, yaitu presentasi, broadcasting, penyajian berita, atau digital communication. Dan yang keenam, mampu mengukur dan juga mengevaluasi presentasi di depan umum. Referensi yang digunakan untuk mata kuliah Public Speaking and Announcing ini begitu beragam. Di antaranya ada referensi utama, buku dari Stephen and Susan, berjudul Public Speaking Handbook edisi ke-6, dan juga buku dari Joseph DeVito dengan judul The Public Speaking Guide, serta buku pendukung referensi lainnya. Sistem pembelajaran di mata kuliah Public Speaking and Announcing dilaksanakan secara tatap muka di kelas, dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan juga keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran yang kolaboratif dengan bentuk ceramah, presentasi, diskusi kelompok, simulasi, sampai dengan praktik. Pembelajaran mata kuliah Public Speaking and Announcing ini dilakukan selama 16 minggu pertemuan, yaitu terdiri dari 15 minggu perkuliahan dan 1 minggu pekan ujian akhir semester atau UAS. Mahasiswa juga dapat mengunduh file rancangan pembelajaran semester atau RPS serta modul pada sistem informasi mahasiswa dengan link www.sia.mercubuana.ac.id. Evaluasi hasil pembelajaran dari mata kuliah Public Speaking and Announcing ini didapatkan dari aktivitas diskusi, simulasi, dan praktek sampai kepada draft desain public speaking serta video publikasi kegiatan public speaking di kanal YouTube atau media digital lainnya. Semua ini akan dinilai berdasarkan rubrik penilaian yang telah ditetapkan. Pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah kuis sebanyak 15%, penugasan pertama atau tugas besar 1 sebanyak 20%, penugasan kedua atau tugas besar 2 sebanyak 30%, dan ujian akhir semester atau UAS sebanyak 30% dengan total bobot hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang saya sampaikan mengenai mata kuliah Public Speaking and Announcing untuk mahasiswa di program studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana. Selanjutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, sebelumnya saya mulai dulu kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Nah tadi sudah saya absen untuk pertemuan minggu ini. Minggu ini itu kita akan ada materi yang baru yang tentunya juga akan berkelanjutan dari materi minggu sebelumnya. Ada yang tahu materi kita minggu ini? Apa tuh? Ya, mata kuliah kita adalah Public Speaking and Announcing. Jadi outputnya seperti yang di pertemuan pertama sudah saya jelaskan mengenai rencana pembelajaran, output dan luaran. Kalian akan diminta untuk praktek
Sama seperti halnya di hari ini, kalian akan praktek menjadi Master of Ceremony. Nah, minggu sebelumnya atau minggu lalu kalian sudah mulai mencari-cari referensi bagaimana seorang MC itu harus berkomunikasi, berperilaku, berpenampilan. Nah, hari ini kita mulai praktekkan ke teman-teman, mulai dari yang base-nya terlebih dahulu, yaitu teknik olah vokal, ya. Karena kalau MC itu memang modalnya adalah suara vokal, ya kan. Ngomongin public speaking, kalau MC itu ngomongnya di depan siapa? Yes. Oke. Siapa di sini yang punya pengalaman sebelumnya di manapun, di berbagai lokasi, di berbagai acara, pernah jadi MC? Tunjuk tangan. 1, 2, 3. Wah, banyak. Sudah sini ada? Ada. Jadi public speaking itu memang bagaimana proses komunikasi atau how to communication with audience. Dan tentunya audiensnya itu nggak cuma satu. Karena kalau satu namanya komunikasi interpersonal. Tapi kalau di sini Master of Ceremony itu berhadapan dengan banyak orang, ya. Oke. Kenapa seseorang itu harus menguasai kompetensi public speaking? Teman-teman nanti niatnya setelah kuliah rencananya mau ngapain ini? Setelah lulus kuliah? Setelah lulus kuliah masih belum ada bayangan mau ngapain nih? Mau nikah dulu atau mau kerja dulu? Ya, banyak yang kerja lanjut sekolah, S2 boleh, ya, studi lanjut. Nah, kompetensi public speaking ini bisa juga ya menjadi bekal buat teman-teman akhirnya lanjut di jenjang karir, ya. Karena ketika teman-teman ketemu HR, HRD atau user, ketika teman-teman interview, biasanya dites apa? Komunikasi, ya kan? Dan itu memerlukan kemampuan public speaking, ya. Bagaimana saya bisa menjadi pembicara yang baik? Pertanyaannya, kalian siap untuk berbicara? Teriaknya? Saya bisa bicara. Bisa bicara semuanya? Bisa. Sejak usia berapa? 2. Usia 2 tahun. Setahun sekarang udah mulai bisa bicara loh. 1 tahun. 1 tahun udah mulai bicara. Tapi problemnya apa sih kok banyak orang sudah bisa berbicara tapi tidak pede? Ya. Kenapa? Karena semua orang itu pada dasarnya bisa bicara, ya kan? Kalian bisa ngomong? Bisa. Ngomongnya mana? Ya, tapi tidak semua orang dapat berbicara lancar dan menarik. Kuncinya seorang MC adalah berpenampilan menarik, berkomunikasi dengan menarik, biar audiensnya nggak bosan, acaranya meriah. Ya, pada nyatanya seperti itu. Banyak orang yang bisa bicara tapi tidak dapat berbicara dengan lancar dan menarik di depan umum. Hal yang paling banyak ditakuti seseorang, paling pertama apa? Bicara depan umum. Benar? Iya. Kalau kamu sekarang disuruh bicara depan umum, ada rasa takut nggak? Sedikit. Kenapa takutnya? Malu. Malu? Belum pernah ketemu orangnya. Oh, kamu kalau jadi MC, kalau tiba-tiba suruh dadakan jadi MC, hal yang paling dipikirkan adalah takut, malu, karena nggak pernah tahu siapa orang yang dihadapi. Bingung nggak mau ngomong apa? Bingung. Itu benar dong berarti. Yang pertama, orang takut bicara depan. Tepuk tangan dulu. Tiba-tiba di antara kalian ada yang langsung saya suruh maju ke depan dan langsung presentasi. Wow, kenapa wow? Kenapa wow? Takut belum siap. Apanya yang belum siap? Materinya, betul. Itu yang paling takut dihadapi. Benar nggak? Jadi saya membuktikan hal yang paling ditakutkan oleh banyak orang adalah berbicara di depan banyak orang. Ya. Ini yang selalu saya terangkan ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada berapa huruf K? K
Tiga kan? Ingat-ingat dalam pikiran teman-teman bisa diimplementasikan kemanapun, dimanapun, di situasi MC apapun. Baik MC itu tadi ada formal, ada informal, ada semi formal. Ya, pada dasarnya seorang MC itu harus seluruhnya mencakup 3 K. Yang pertama boleh dibaca orang saya? Know yourself. Teman-teman udah tahu belum diri teman-teman tuh biasanya kalau grogi hal-hal aneh apa yang akan muncul? Kamu kalau grogi biasanya kenapa? Ngapain yang dilakukan? Keringetan. Kalau grogi apa yang dilakukan? Tremor, gemeter ya, gemeter. Kamu apa? Sakit perut ya? Umum nggak ya kayak gitu? Umum banyak ya kan? Tapi satu poinnya adalah kalian udah tahu diri kalian itu seperti apa. Know yourself ya. Ada loh public figure ya kan, public speaker, MC yang memang sudah profesional di dunia industri, dia tetap ada yang namanya demam panggung. Ya, bukan berarti mau masuk panggung itu tiba-tiba suhunya 40 derajat. Bukan, ya. Tapi yang dimaksud demam panggung itu tadi ada gejala-gejala yang muncul, tiba-tiba sakit perut, padahal udah makan 4 sehat 5 sempurna, ya kan ya? Tiba-tiba kok tremor, gemeter, padahal ini MC-nya di suasana outdoor di lapangan Monas, kok bisa tremor kalau yang kayak orang kedinginan, ya? Atau keringetan, padahal ini MC-nya di dalam ruangan AC sejuk. Kenapa masih seperti itu? Itu adalah gejala-gejala yang disebut demam panggung. Ya, know yourself. Ya, kita bedah satu-satu. Terkait K yang pertama adalah know yourself. Kalian tahu dulu diri kalian itu potensialnya di mana? Ada MC formal, ada MC informal. Ya. Kemudian tadi kita tuh orang yang seperti apa? Biasanya kalau misalnya grogi, kalau demam panggung, wah saya selalu keringetan. Maka cara mengatasinya, kalau kamu suka keringetan, maka cara mengatasinya gimana? Atur nafas. Oke, mengurangi tuh keringetan ya. Oke. Kalau suka tremor, gemeter, cara mengatasinya gimana? Pelajari materi yang belum semua. Oke, biasanya tuh gemeter karena pikirannya bingung, raut gitu ya. Jadi kamu lebih milih mempelajari hal-hal yang mau dipersiapkan untuk public speaking di depan panggung seperti apa. Ya, jadi memusatkan perhatian, jadi nggak kosong. Sekarang kita lanjut ke artikulasi. Ya, ada cara mengucapkan kata demi kata dengan jelas. Oke, A, I, U, E, O. Huruf vokal dulu. Sudah lulus sekolah TK semuanya? Sudah. Ya, sudah tahu ini kata apa? A. Ini? I. Ini? U. Ini? E. Terakhir? O. Oke. Materi kita misalnya ternyata diberikannya main kabel. Maka bagaimana kabelnya itu diposisikan tidak menghalangi ya mobilitas dari si seorang MC. Teknik memegang mikrofon juga ada beberapa jenis. Usahakan suara yang keluar dari pita suara kita langsung disambut dengan mikrofon. Tidak terlalu dekat ataupun terlalu jauh. Tidak terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Ya, karena kita lagi nggak nyanyi ya bro. Oke. Contoh dari cue card opening di atas. Pastikan diafragmanya bermain, pernafasannya bermain, intonasi bermain, jangan lupa senyum. Ya. Saya contohkan, nanti teman-teman boleh praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
disesuaikan dengan tamu undangan. Ya. Barulah nanti kita masuk ke bagian pembukaan. Ya. Contoh, misalnya saya merangkai sendiri ya, nanti teman-teman boleh diadaptasikan. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Profesor Dr. Ahmad Mulyana, MSI. Ketika menyapa tamu jajaran atau orang yang disebutkan namanya, harus tahu di mana orang itu duduk. Karena kita harus menyapa. Ya. Itulah kenapa pentingnya kita tahu nih mikrofon ini. Karena ada feedback, ya. Ada suara yang tidak bisa, mungkin malah tidak jelas jika menggunakan mikrofon. Ya. Tapi intinya tadi kita harus tahu nafas dan intonasi. Bedakan dengan suara biasa. Ketika saya berbicara biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pernafasan dada. Tapi ketika sudah menggunakan pernafasan perut, dia akan lebih bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda? Terdengar berbeda. Jadi tadi itu adalah contoh pembukaan MC untuk cue card-nya. Sekarang ada yang mau coba ke depan? Silakan di tangan. Waduh, banyak nih ya. Udah panas semua. Boleh? Silakan. Yang paling depan dulu nih, nanti kita cari yang belakang. Silahkan. Pembukaannya boleh sambil baca, tapi kalau bisa eye contact-nya bermain. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Profesor Dr. Ahmad Mulyana, MSI. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam acara Seminar Mahasiswa pada Rabu 30 Agustus 2023. Bagus video. Vokalnya sudah bagus, suaranya sudah bagus, tinggal badannya lebih tegak, ya tangannya boleh nggak begini-begini ya, sama sih. Minggu depan teman-teman sudah mulai praktek dengan cue card ya. Masing-masing boleh pilih acaranya, boleh formal, boleh informal ya. Sama sih ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini, silahkan. Ada yang mau bertanya? Oh, oke, sebelah sini dulu. Kenapa? Saya kan ketika kita salah penyebutan terutama kelas yang terhormat itu gimana cara koreksi? Oh, oke. Ini banyak nggak kalian tuh suka belibet atau susah mengucapkan nama seseorang, terutama yang ada gelar dan jabatannya. Ya, kalau salah seperti apa? Terkadang audiens itu nggak nyadar loh kalau kalian salah, sampai kalian mengutarakan permohonan maaf ataupun kalian mengulang. Tapi kalau salahnya di part di mana menyebutkan nama orang dan orang itu ada hadir, maka harus mengucapkan maaf dan kemudian harus mengulangi kembali. Tapi kalau kesalahannya ketika membaca rangkaian acara dan tidak terlalu mayor, maka silahkan dilanjutkan. Show must go on. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Saya mau tanya Bu, biasanya kan kalau misalnya MC formal itu kan suka informal, biasanya kayak pesannya formal, terus tiba-tiba kayak informal. Nah, gimana sih Bu cara ngatasin biar kita membawa audiensnya enak gitu dari acara informal banget terus seru gitu. Oke, acara semi formal. Ya. Kadang MC itu terbagi ekspertisnya. Ada yang bisanya formal saja, ada yang bisanya informal saja. Tapi ada acara yang bisa harus semi formal. Awalnya itu harus formal karena biasanya ada pejabat terkait. Kemudian bagaimana kita switch ke mode informal, gitu kan ya? Biasanya dijeda dengan sebuah kegiatan. Ya, kita break sejenak, ya kan? Atau kita rubah dengan cara berinteraksi dengan audiens. Salah satu contoh MC informal bentuk realitasnya adalah
dia bisa berinteraksi langsung dengan audiens. Sementara kalau MC formal biasanya dia hanya di satu lokasi dan dia membacakan seluruh rangkaian acara tanpa ada biasanya interaksi secara dekat dengan audiens. Maka kata kuncinya ketika kalian mau merubah ke mode informal, coba cari sapaan dan interaksi dengan audiens. Bisa diterima? Baik, untuk hari ini, minggu ini kita cukupkan perkuliahan kita. Minggu depan jangan lupa kita persiapkan untuk praktek MC-nya. Jadi saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Public Speaking and Announcing yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja yang saya lakukan khususnya di mata kuliah Public Speaking and Announcing pada program studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan juga tim panitia sertifikasi dosen Gelombang 1 tahun 2025, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi Republik Indonesia. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Mercubuana Jakarta, Fakultas Ilmu Komunikasi, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang saya dapat sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.